Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Umi Khalifah, perwakilan dari kelompok 4 dan 9 kelas Perbankan Syariah E, akan menjelaskan sedikit tentang pembiayaan modal kerja istisna, salam, dan ijaroh. Yang pertama, pembiayaan modal kerja istisna, yaitu transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan, di mana seorang produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang sesuai pesanan, sedangkan pembayarannya dapat dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir pesanan. Bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua pihak, biasanya sebesar biaya produksi ditambah dengan keuntungan bagi produsen, dan sesuai dengan tahap-tahap proses produksi. Fasilitas ini termasuk fasilitas bai al-istisna. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang diperjanjikan. Bila produksi gagal, pengusaha wajib menggantinya dengan cara memproduksi lagi atau membeli barang dari pihak lain. Setelah barang jadi, produk tersebut menjadi hak milik dari bank. Akan tetapi, bank tidak termasuk membeli barang itu, melainkan bank akan menjual kembali barang tersebut untuk mengambil keuntungan. Kombinasi pembelian dari nasabah, produsen, dan penjualan kepada pihak pembeli membentuk skema pembiayaan istinah paralel atau istisna wal muprobahah. Dan untuk hasil produksi tersebut disewakan. Skemanya menjadi istinah wal ijaroh. Bank memperoleh keuntungan dari selisih harga beli atau istisna dengan harga jual murabahah atau hasil dari sewa ijaroh. Maksud dan tujuan pembiayaan modal kerja istisna untuk membiayai kebutuhan modal kerja terutama penggadaan barang di sektor pertanian, perdagangan, maupun industri. Ketentuan dan objek pembiayaan modal kerja istisna. Pembiayaan istisna menggunakan fatwa DSN MUI nomor 6/DSN-MUI-4/2000 tentang jual beli istisna dan nomor 22/DSN MUI-2/2002 tentang istisna paralel. Istisna merupakan akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan mustasni dengan penjual atau pembuat barang atau syani. Istilah paralel merupakan suatu bentuk akad istisna antar pemesan atau pembeli mustasni dengan penjual atau pembuat atau syani. Kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustasni, penjual memerlukan pihak lain sebagai syani. Pembiayaan modal kerja istisna merupakan pembiayaan produktif untuk memenuhi kebutuhan barang produksi yang dilakukan dengan cara pemesanan secara syariah sesuai kemampuan masing-masing nasabah. Karakteristik pembiayaan modal kerja istisna. Pembeli bank menguasai produsen untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan nasabah, dan bank menjual dengan harga yang disepakati. Harga barang tidak berubah selama jangka waktu akad. Barang pesanan harus memenuhi kriteria, memerlukan proses pembuatan setelah akad, sesuai dengan spesifikasi pemesan bukan produk massal, dan harus diketahui spesifikasi secara umum. Akad istisna pertama antara pemesan dengan bank harus terpisah dengan akad kedua. Akad dalam istisna paralel ada dua, akad bank dengan nasabah atau akad pembiayaan, dan akad dengan produsen atau supplier berupa bukti pemesanan. Pada dasarnya akad istisna tidak dapat dibatalkan kecuali kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Nasabah pembeli mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari penjual atau bank atas jumlah yang telah dibayarkan. Penjual atau bank mempunyai hak untuk memperoleh jaminan atas harga yang disepakati. Pembeli atau nasabah tidak boleh menjual barang atau menukarnya sebelum menerimanya. Bank tidak dapat meminta tambahan kepada harga apabila nasabah menerima barang dengan kualitas lebih tinggi kecuali terdapat kesepakatan. Bank tidak diharuskan memberi potongan harga atau diskon apabila nasabah menerima barang dengan kualitas rendah.
Pendapatan istisna adalah total harga yang disepakati dalam akad termasuk margin keuntungan. Pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode prosentase penyelesaian. Rukun dan persyaratan istisna. Rukun ada 4, yaitu penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, dan ijab qabul yang dituangkan dalam bentuk akad. Persyaratan istisna, yang pertama pihak melakukan akad secara hukum, tidak ada unsur paksaan, bebas riba, barang yang dibiayai harus ada meskipun tidak di tempat, milik sah, penjual atau bank, tidak termasuk objek yang diharamkan, dan harus sesuai dengan persyaratan penjual. Yang kelima, harga dan keuntungan, yaitu harga jual bank adalah harga perolehan ditambah harga keuntungan. Keuntungan yang diminta bank harus diketahui nasabah. Harga jual tidak boleh berubah selama perjanjian. Dan sistem pembayaran dan jangka waktu disepakati bersama. Bank dapat meminta agunan tambahan atas fasilitas yang diberikan. Kemudian, dokumen pendukungnya ada surat keputusan pembiayaan, surat keterangan bahwa bank telah memesan barang, akad istisna antar bank dengan nasabah, perjanjian pengikatan agunan, surat permohonan realisasi istisna, tanda terima uang, tanda terima barang, dan polis asuransi. Lalu transaksi sama dengan proses permohonan modal kerja. Nasabah membutuhkan barang produktif untuk modal kerja secara pesanan dengan mengajukan permohonan untuk pembiayaan istisna. Setelah semua persyaratan dipenuhi, maka bank membeli atau memesan yang dibutuhkan oleh nasabah kepada supplier. Setelah sepakat antara bank dan nasabah mengenai jenis barang yang dipesan, tarif, dan jangka waktu, lalu penandatanganan akad istisna. Setelah selesai proses bank syariah yaitu menyerahkan barang. Nasabah mengangsur pembiayaan kepada bank sesuai kesepakatan. Di skema pembiayaan modal kerja ini bisa dijelaskan antara bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi pemesanan. Setelah sepakat mengenai jenis barang yang dipesan, tarif dan jangka waktu, lalu penandatanganan akad istisna, bank syariah itu membeli barang kepada pengusaha atau pembuat barang. Setelah itu dijual kembali kepada nasabah bank sesuai dengan pesanan. Pembiayaan modal kerja salam. Fasilitas pembiayaan modal kerja untuk pembelian barang yang masih dipesan terlebih dahulu dengan pembayaran tunai di awal dan barang di akhir. Nasabah memesan barang ke bank, kemudian bank membayar tunai ke produsen. Barang dan nasabah membayar ke bank secara berangsur. Contohnya pembangunan gedung, pembelian hasil pertanian. Untuk produksi yang prosesnya tidak bisa diikuti, bank dapat memberikan fasilitas bai as-salam, misalnya produk pertanian. Bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran di muka, dan nasabah berkewajiban mendeliver barang atau mengirim barang tersebut pada tanggal yang disepakati dalam kontrak. Di waktu bersamaan, bank bisa mencari pembeli produk tersebut. Kombinasi ini disebut salam paralel. Bila produksi dilakukan secara terus-menerus dan perputaran modal kerja tersebut telah sedemikian cepatnya, sehingga nasabah memerlukan pembiayaan modal secara evergreen. Skema pembiayaan yang paling tepat adalah al-mudharabah. Tujuan dan keuntungan turut membantu badan usaha dalam hal tambahan modal kerja untuk pelaksanaan proyek berupa penggadaan barang. Di skema ini, antara bank syariah dan nasabah bank sedang melakukan negosiasi pesanan dengan pesanan. Kemudian, nasabah membayar ke bank syariah secara tatap muka, dan bank syariah melakukan pemesanan barang dan membayar tunai kepada pengusaha atau pembuat barang. Setelah itu, pengusaha atau pembuat barang mengirim pesanan tersebut kepada nasabah. Dan pengusaha atau pembuat barang bisa melakukan atau kirim dokumen kepada bank syariah. Pembiayaan modal kerja ijarah. Akad pemindahan, hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa kepada pemilik. Ijarah ada dua macam, yaitu ijarah sewa menyewa dan ijarah al-muntahiyah bitamlik, yaitu sewa dengan hak opsi atau sewa beli.
Ijarah tanpa kepemilikan adalah pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu. Ijarah al-muntahiyah bitamlik atau ijarah wa'iktina adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa menyewa, atau dengan kata lain, akad sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan ke tangan penyewa. Prinsip pembiayaan sewa yang digunakan di bank syariah yaitu prinsip sewa beli atau ijarah al-muntahiyah bitamlik. Karena sifat pembiayaan adalah untuk menolong para pengusaha yang membutuhkan modal, dan bank juga tidak bermaksud untuk memiliki barang tersebut. Kedudukan nasabah sebagai lese yang memperoleh hak untuk menggunakan modal selama jangka waktu tertentu. Sedangkan bank syariah sebagai lesor, yaitu pemilik barang modal. Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian campuran antara sewa menyewa dan jual beli yang mempunyai karakteristik berbeda dengan sewa menyewa. Hal yang harus diperhatikan dalam analisa pemberian pembiayaan yaitu pertama, jenis usaha. Karena kegiatan yang dimiliki setiap nasabah berbeda, berarti jenis usahanya juga berbeda-beda. Skala usaha. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan dan karakter transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. Skema pembiayaan ini bisa dijelaskan yaitu pertama, nasabah bank yaitu pesan objek sewa kepada bank syariah. Kemudian bank syariah itu membeli objek sewa supplier kepada supplier dan supplier mengirim objek sewa tersebut kepada nasabah bank. Kemudian nasabah bank membayar sewa tersebut kepada bank syariah secara berangsur. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.